Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Mar'i dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm and Improved Simulated Annealing for Capacitate Vehicle Routing Problem. Adapun background dari penelitian kami, yang pertama jika dilihat dari sisi objek, dalam bidang industri, distribusi barang merupakan salah satu kegiatan logistik yang merupakan kunci penghubung antara manufacturer dengan customer dalam supply chain management, menurut Yang 2013. Selanjutnya, logistik atau supply chain management telah menjadi faktor yang krusial bagi perusahaan untuk meningkatkan tingkat kompetitif perusahaan, menurut Lee di tahun 2014. Dan yang ketiga adalah diperlukan penanganan berupa penentuan rute yang tepat untuk meminimalkan biaya atau cost yang akan dapat meningkatkan profit dan tingkat kompetitif perusahaan, menurut Ketola di 2017. Sehingga di sini kami menggunakan problem Capacitate Vehicle Routing sebagai salah satu objek dalam penelitian kami. Yang kedua, apabila dilihat dari sisi metode, kenapa kita memilih Artificial Bee Colony? Karena Artificial Bee Colony merupakan salah satu algoritma swarm intelligence yang memiliki lebih sedikit parameter kontrol dibandingkan dengan algoritma swarm lainnya. Sehingga ABC atau Artificial Bee Colony ini dapat menangani fungsi tujuan stokastik dan juga mudah untuk dihibridisasi, menurut Ding et al. 2018. Nah, kenapa Artificial Bee Colony ini perlu untuk dilakukan hibridisasi? Karena algoritma ABC ini tentunya masih memiliki kelemahan, yaitu dia tidak dapat menghasilkan solusi yang optimal, karena terjebak pada solusi optimum lokal, menurut Oyster et al. Di tahun 2020. Sehingga di sini, berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, terdapat beragam contoh hibridisasi algoritma ABC dengan algoritma lainnya. Dan di dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya hibridisasi Artificial Bee Colony dengan algoritma lain akan meningkatkan hasil solusi optimal yang diberikan. Menurut beberapa penelitian dari Huang et al. Di tahun 2019, Ye et al. 2017, dan Rambabu et al. 2019. Adapun metodologi dari penelitian kami, yang pertama adalah penentuan dataset. Jadi dataset yang memang menjadi contoh dari Capacitate Vehicle Routing Problem. Setelah itu, karena di sini kami melakukan hibridisasi, berarti kita harus melakukan uji parameter terlebih dahulu. Kita akan menguji parameter yang diperlukan oleh Artificial Bee Colony dan Simulated Annealing, sehingga kita akan mendapatkan best parameter dari kedua algoritma tersebut, sebelum nantinya akan dilakukan hybridization. Adapun CVRP atau Capacitate Vehicle Routing Problem itu sendiri merupakan salah satu permasalahan penentuan rute yang optimal bagi kendaraan dengan batasan kapasitas tertentu untuk melakukan perjalanan distribusi yang dimulai dari gudang ke tempat tujuan pelanggan. Jadi, di setiap pelanggan itu memiliki komposisi permintaan yang berbeda-beda. Nah, kendaraan di sini berfungsi memuat permintaan tadi dengan batasan kendaraan yang sudah ditentukan. Contohnya di sini bisa dilihat dalam bentuk graf. Di sini ada sekitar 100 ya, ada sekitar 100 pelanggan yang akan dicoba untuk dihampiri oleh kendaraan berkapasitas tadi, di mana setiap titik ini melambangkan X dan Y dari gudang maupun pelanggan. Jadi nanti kendaraan berkapasitas akan mengambil permintaan di gudang, lalu akan mengantarkan ke beberapa pelanggan, seperti itu. Dan nanti ketika sudah selesai, maka kendaraan tadi akan kembali lagi ke gudang, seperti itu, dan seterusnya. Di mana setiap kendaraan memiliki kapasitas tertentu. Contohnya kendaraan 1 kapasitasnya adalah 100, kendaraan 2 100, kendaraan ketiga 1000, dan lain sebagainya. Tantangannya di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan rute yang tepat, sehingga nanti kendaraan ini bisa membawakan permintaan sesuai dengan keinginan pelanggan, tapi juga bisa memenuhi kapasitas dari kendaraan tadi. Seperti itu. Adapun dataset yang menjadi contoh dalam permasalahan CVRP memang sudah lama ditemukan. Dataset
awal dari CVRP dirumuskan ya oleh Augerat et al. Di tahun 1998, di mana dalam dataset Augerat itu ada beberapa seri. Nah, di sini kami mencoba mengambil beberapa sampel, seri A, seri B, seri E, dan seri P. Nah, tidak hanya itu, kami juga mengambil dataset penelitian terbaru oleh Uchoa et al., di mana Uchoa mengklaim bahwa dataset CVRP yang dia buat ini adalah dataset yang semakin dekat dengan reality, seperti itu, dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Di mana di sini kita mengambil 4 dataset, ya, di mana setiap dataset memiliki feature yang sama, yaitu adalah number of customer, number of vehicle, dan capacity. Number of customer ini adalah pelanggan yang ingin dikunjungi oleh kendaraan tadi, jumlahnya ada berapa. Lalu number of vehicle adalah jumlah kendaraan yang disediakan di setiap dataset. Contohnya AN32K5, di mana di situ ada 32 customer dan ada kendaraan 5, seperti itu. Dan capacity artinya adalah kapasitas dari setiap kendaraan di setiap dataset tadi. Setiap dataset memiliki data yang berbeda-beda. Sehingga di sini akan kita gunakan untuk menguji apakah algoritma hybridisasi particle swarm optimization, artificial bee colony, dan simulated annealing ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu. Adapun fungsi objektif, ya, fungsi objektif yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah tentunya distance terkecil. Ya. Jadi dari sebuah solusi rute nanti akan dijumlahkan setiap rute yang dimiliki oleh setiap kendaraan. Nah, manakah distance terkecil, maka itu adalah yang menjadi fungsi objektif dari penelitian ini. Nah, sehingga untuk jarak distance-nya kita menggunakan rumus Euclidean distance, menggunakan sigma xi min xj kuadrat plus sigma yi min yj kuadrat, seperti itu. Nah, karena di dalam permasalahan CVRP, setiap dataset sudah memiliki hasil perhitungan ya. Jadi hasil perhitungan yang secara matematis sudah diketahui, sehingga di sini kita akan mencoba untuk mendekati apakah hasil dari hibridasi algoritma ini bisa mendekati hasil yang sudah ditentukan tadi. Sehingga fungsi objektif di sini akan dirumuskan kembali menjadi 1 per 1 plus dt min best known solution. Jadi dataset A ini adalah harusnya outputnya adalah misal 400. Apakah hasil dari hibridisasi ini bisa mencapai nilai tersebut atau tidak? Itu akan dirumuskan pada fungsi objektif yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk artificial bee colony sendiri, ini adalah merupakan salah satu algoritma swarm intelligence, di mana mengambil dari tingkah laku lebah seperti itu. Di mana ketika artificial bee colony pertama kali diambil dalam computer science, di situ algoritma ini digunakan untuk menentukan makanan manakah yang paling optimum, dengan jarak terdekat, dengan kualitas nektar terbaik, seperti itu. Nah, algoritma ini akan coba kita adaptasi ke dalam permasalahan capacitated vehicle routing problem. Berarti nanti akan diadaptasikan menjadi penentuan rute kendaraan yang bisa menghasilkan jarak terdekat, tapi juga bisa melayani permintaan pelanggan sesuai dengan kapasitas kendaraan. Seperti itu. Untuk default ABC ada 7 stage, ya. Dan kita sudah mengadaptasi algoritma ini ke dalam perhitungan CVRP yang sudah kita selesaikan. Oke, selanjutnya, karena kita di sini melakukan hibridisasi. Hibridisasi adalah suatu cara untuk mengkombinasi antara satu algoritma dengan algoritma lainnya untuk meningkatkan performa eksplorasi dan eksploitasi. Jadi nanti akan dipilih algoritma berbasis pencarian lokal untuk menutupi kelemahan dari algoritma artificial bee colony. Jadi artificial bee colony ini adalah algoritma yang mengeksplorasi solusi secara general. Nah, nanti akan ditambahkan yang namanya simulated annealing, di mana dia adalah algoritma metaheuristik berbasis peluang untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial kompleks, ya, yang juga diadaptasi dari pendinginan logam atau material pada termodinamika. Nah, artificial bee colony adalah algoritma berbasis eksplorasi, dan simulated annealing adalah algoritma berbasis eksploitasi.
Jadi nanti diharapkan dengan memaksimalkan performa eksplorasi dan eksploitasi akan didapatkan hasil yang paling optimum seperti itu. Nah, tidak hanya di situ, untuk simulated annealing yang kita gunakan dalam penelitian ini bukanlah basic simulated annealing, tapi adalah improved simulated annealing atau konsep simulated annealing yang sudah dimodifikasi oleh Yuxin et al. Di tahun 2018 menggunakan konsep yang namanya VFSA atau Very Fast Simulated Annealing. Di mana modifikasi ini ada dua tahap. Tahap pertama yaitu menambahkan annealing plan, di mana T1K adalah T0 eksponen min CK pangkat 1 per N. Di mana T adalah temperatur awal, K adalah angka iterasi, C merupakan nilai konstanta yang diberikan, dan N adalah parameter inversion. Nah, nanti ketika temperatur kurang dari nilai TE yang sudah ditentukan, maka akan dilakukan tahap kedua dengan persamaan sebagai berikut. Jadi kita mengadopsi konsep Very Fast Simulated Annealing yang merupakan modifikasi dari Simulated Annealing, sehingga diharapkan hibridisasi yang kita lakukan ini akan juga memberikan hasil yang paling optimal seperti itu. Tidak hanya di situ, pada penelitian ini juga akan dilakukan uji coba nilai random pada rumus peluang di dalam Basic Simulated Annealing. Oke, jadi seperti itu. Adapun mekanisme hibridisasi yang kita lakukan di sini, saya mengambil dari penelitian Ben Namian dan Komi di tahun 2010, di mana ada dua fase. Yang pertama adalah fase intensifikasi. Di sini fase intensifikasi akan dilakukan oleh artificial bee colony, di mana dalam fase ini artificial bee colony akan melakukan eksplorasi secara terus-menerus pada ruang pencarian solusi untuk menghindari perbesaran lingkup pencarian. Nah, lalu setelah itu, setelah mendapatkan solusi dari fase intensifikasi, yang kedua akan dilanjutkan oleh diversifikasi dari improved simulated annealing, sehingga G-best yang didapatkan dari ABC ini akan dieksploitasi dan diharapkan bisa mendapatkan G-best yang paling baik lagi, seperti itu. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini. ABC akan bereksplorasi dari ruang pencarian dan improved simulated annealing akan mengeksploitasi hasil dari ABC tadi. Seperti itu. Oke, sehingga proposed method dalam penelitian ini adalah hybrid artificial bee colony algorithm and improved simulated annealing, di mana algoritmanya adalah artificial bee colony akan dijalankan terlebih dahulu, lalu kita akan memberikan tambahan ya hibridisasi simulated annealing menggunakan konsep Very Fast Simulated Annealing, dan juga kita akan menguji nilai parameter peluang dalam simulated annealing, sehingga dalam metodologinya tadi ketika sudah menentukan dataset, selanjutnya adalah kita mengetes parameter-parameter yang dibutuhkan oleh algoritma tadi. Untuk artificial bee colony kita akan menguji jumlah populasi, ya jumlah populasi berapakah yang menghasilkan nilai terbaik. Setelah itu, setelah didapatkan hasilnya, akan dilakukan pengujian parameter simulated annealing. Yang pertama adalah faktor reduksi. Lalu di dalam Very Fast Simulated Annealing ada dua parameter, parameter C dan parameter N. Dan untuk peluang SA ada parameter nilai R atau nilai random, seperti itu. Sehingga ketika sudah didapatkan semua parameter ini, yang terbaik, nah nanti akan diuji lagi jumlah iterasi berapa sih yang bisa mendapatkan hasil terbaik seperti itu. Oke, adapun spesifikasi pengujian dalam penelitian ini, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, IDE-nya adalah Spider, operating systemnya adalah Windows 7, dan prosesornya adalah Intel Core i5 dengan CPU 3,20 GHz. Oke, lanjut ke hasil pengujian. Nah, hasil pengujian seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di awal kita akan melakukan uji parameter. Nah, uji parameter yang pertama untuk artificial bee colony adalah jumlah populasi. Di sini dapat dilihat ya bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan diukur dari distance yang dihasilkan. Jadi di sini adalah hasil uji jumlah populasi pada dataset Augrad et al. 1998. Di sini ada sekitar 8 dataset dan distance terkecil adalah yang terbaik. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa grafik berwarna biru adalah ketika kita menggunakan jumlah populasinya adalah 100, dan grafik berwarna merah adalah jumlah populasi 1000. Nah, di sini dapat dilihat di hampir semua dataset.
menunjukkan hasil yang signifikan bahwa semakin kecil distance yang didapatkan. Seperti itu. Begitu juga dengan hasil uji jumlah populasi pada dataset Uchoa et al. Di tahun 2016. Ada 4 dataset, di sini juga terlihat perbedaan ya, yang lumayan signifikan seperti itu. Sehingga untuk parameter ini kita akan tentukan bahwa jumlah populasinya adalah 1000. Oke. Selanjutnya adalah uji coba nilai faktor reduksi. Nah, nilai faktor reduksi di sini saya coba ya. Di sini kami coba mengetes dengan nilai antara range 0 hingga 1. Di sini kita coba antara 0,1, 0,2 hingga 0,9. Di mana terlihat perbedaan yang cukup signifikan, sehingga di sini akan kita ambil nilai faktor reduksinya adalah 0,9 terhadap total jarak minimum atau distance. Oke. Lalu untuk uji coba parameter C dan N dalam konsep Verified Simulated Annealing, di sini bisa terlihat ya, yang memiliki nilai titik terendah, artinya jarak terkecil, itu adalah C dengan ukuran adalah C-nya adalah 0,4 dan N-nya adalah 0,7. Seperti itu, sehingga ini yang akan kita gunakan. Seperti itu. Lalu uji coba nilai random pada peluang SA juga sama, antara range 0,1 hingga 0,9, dan yang memiliki nilai paling minimum adalah 0,9. Nah, seperti itu. Sehingga setelah kita sudah mendapatkan semua ya, hasil uji parameter testing tadi, akan terlihat di sini kita lakukan berikutnya adalah jumlah iterasi pada Improved Simulated Annealing. Di sini saya gunakan jumlah iterasi 100, 1000, 10.000, 100.000, dan 1 juta. Nah, di sini bisa terlihat ya, untuk jumlah iterasi 100.000, untuk average-nya itu adalah 1754. Nah, sedangkan di iterasi 1 juta itu sekitar 1619. Tapi kalau kita amati lagi di sini, average computation time-nya itu sangat signifikan perbedaannya. Jadi, untuk memberikan distance selisihnya itu tidak terlalu besar, tapi waktu komputasinya 10 kali lipat, seperti itu. Sehingga untuk efektivitas, di sini kami mengambil jumlah iterasinya adalah 100.000. Seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir adalah hasil dari hibridisasi. Di sini kami akan membandingkan apakah ketika algoritma artificial bee colony ini berdiri sendiri dan artificial bee colony yang dihibridisasi dengan improved simulated annealing, bisakah dia mendapatkan hasil yang lebih baik? Nah, di sini dapat terlihat secara jelas di visualisasi grafik ini bahwa hasil hibridisasi artificial bee colony dan improved simulated annealing bisa menurunkan hasil distance yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa EBGSA lebih baik dibanding dengan ABC. Seperti itu. Terlihat tadi di dataset Augerat dan juga di dataset Uchoa et al. Ya, terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Nah, sehingga hasil penelitian ini apabila dilihat di sini, dari 12 dataset yang digunakan, dengan distance-nya kita ukur nilai minimal, ya. Jadi setiap uji coba ini kita lakukan 10 kali. Ya, maaf tadi belum disampaikan. Jadi setiap pengujian, entah itu pengujian parameter, pengujian hibridisasi, itu setiap pengujian akan dilakukan 10 kali. Nah, dari 10 kali uji coba akan diambil nilai minimum, nilai maksimum, dan juga nilai average-nya. Sehingga itulah yang ditampilkan di dalam tabel hasil penelitian. Seperti itu. Sehingga di sini ketika kita lihat dari sisi distance, ya, di dataset AN32K5 minimumnya adalah 1082, maksimumnya adalah 1352, dan average-nya adalah 1246. Di mana untuk average fitness tadi adalah 1/1 plus dalam kurung DT min best known solution. Di mana average fitness-nya adalah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Oke, jadi itu saja hasil dari penelitian kami. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, dalam penelitian ini dua algoritma meta-heuristik telah dihibridisasi, yaitu Artificial Bee Colony atau ABC dan Improved Simulated Annealing untuk menyelesaikan Capacitated Vehicle Routing Problem menggunakan default dataset dari Augerat et al. 1998 dan dataset CVRP terbaru dari Uchoa et al. 2016. Hasil hibridisasi menunjukkan kinerja yang baik jika dibandingkan dengan penerapan algoritma ABC tanpa hibridisasi. Selanjutnya, pengujian parameter kedua algoritma juga telah dilakukan untuk menghasilkan solusi yang optimum,
Dan pada penelitian selanjutnya atau future works, mungkin dapat dilakukan eksperimen hibridisasi algoritma metaheuristik lainnya untuk menyelesaikan kasus CVRT, entah menggunakan genetic algorithms, particle swarm optimization, dan lain sebagainya. Sehingga dapat diketahui kombinasi algoritma metaheuristik mana yang dapat memberikan solusi paling optimum untuk menyelesaikan permasalahan capacitate vehicle routing problem. Oke, jadi saya rasa cukup sekian untuk hasil penelitian yang sudah kami kerjakan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.